Diary Puput. Nah, di video kali ini aku open Q&A di Facebook. Nah, aku udah kumpulin pertanyaan nih, dan akan dibacakan oleh Wawan, teman aku, tapi dia di belakang kamera ya. Iya dong, biar nggak ada yang lihat. Tuh, suaranya aja. Pada kangen ya. Pada kangen gak? Ayo. Ya udah ya, ikutin terus videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, Kak, tips langgeng gimana tuh? Kalau tips langgeng menurut aku itu intinya itu yang pertama saling jujur, harus saling percaya, dan terbuka satu sama lain. Kalau misalnya kita bisa terbuka satu sama lain, pasti kita akan bisa mempercayai suatu hubungan itu gitu loh. Pertanyaannya kedua. Oke, yang kedua, ketakutan terbesar selama hidupmu apa sih? Ketakutan terbesar dalam hidup aku itu, aku takut banget kalau misalnya semua yang udah aku punya itu bakal Allah ambil gitu aja, karena itu adalah salah satu bentuk kita cara untuk bersyukur atau tidak. Makanya kita harus bersyukur walaupun sekecil apapun itu, kita harus tetap ingat sama Allah. Pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan ketiga ini agak sedikit panjang ya teman-teman. Apa sih toh? Gimana rasanya di saat yang kita lakuin gak pernah dapat dukungan dari keluarga atau siapapun? Yang pertama pasti itu sedih ya, karena gimana pun kita kan pasti pengen dong didukung atau disupport sama keluarga apa yang kita lakuin, baik itu yang bermanfaat ataupun yang biasa aja gitu kan. Pokoknya kita itu butuh banget dukungan dari keluarga, dari suami misalkan yang udah punya suami, dari orang tua ya kan, pasti kita butuh banget itu. Tapi kalau misalkan mereka nggak dukung, kalian juga nggak boleh yang namanya menentang ataupun membantah gitu. Kalau misalkan kita bisa masih bisa perbaiki, ya kita perbaiki. Kalau misalkan orang tua ataupun siapapun nggak mendukung apa yang kita lakukan, baik itu untuk yang baik untuk diri kita ataupun tidak, itu kita harus dengarkan, karena mereka itu sebenarnya peduli sama kita, ngasih kritik sama kita, cuman mungkin beda caranya. Aku punya contoh sedikit, kayak pengalaman aku pribadi ya, misalkan kayak bercadar gitu kan, pertamanya kan aku nggak disetujuin kan sama orang tua, nggak support lah gitu, cuman kan aku pelan-pelan aja gitu loh, itu hal kecilnya ya. Oke. Pertanyaan yang keempat. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, gimana sih jadi orang kreatif, Kak? Jadi orang kreatif itu yang pertama harus banyak belajar. Nah, yang kedua kita harus sering-sering lihat tutorial teman-teman, siapa tahu kan bisa menginspirasi kita. Nah, yang ketiga itu kita cari tahu lewat Google, YouTube, dan media sosial lainnya. Nah, kalau misalnya masih nggak tahu juga, ya udah, semua butuh proses ya. Jadi kita harus banyak belajar aja. Pertanyaan yang kelima. Oke, pertanyaan kelima dari Ade Fajril nanya nih ke kita, Kak, gimana sih caranya move on? Kalau caranya move on itu kita nggak boleh berkehendak sama yang lebih dari kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau memang belum jodoh, ya udah kita ikhlasin aja gitu loh. Jangan kita yang kalau misalnya memang sudah tidak baik untuk kita, dan Allah pasti punya rencana lebih untuk kita itu kedepannya kayak gimana gitu ya. Pertanyaan yang keenam. Oke, pertanyaan keenam dari abang kita nih, Abang Doni nanya, gimana sih ngilangin rasa trauma dan kecewa? Kalau
ngilangin rasa trauma sama kecewa itu, kita nggak boleh ingat-ingat lagi atas kejadian yang sudah menimpa kita atau yang sudah terjadi sama diri kita. Nggak boleh kita ingat-ingat lagi, karena kalau misalnya kita ingat-ingat lagi pasti rasa trauma itu bakal muncul terus kan gitu. Nah kalau misalkan kecewa itu kan manusiawi ya, karena kita itu pasti punya hati yang akan kecewa kalau misalnya kita sudah digagalkan dengan sesuatu. Jadi kita juga nggak boleh berlarut-larut dalam kekecewaan itu. Sebaiknya kita perbaiki diri kita juga. Mungkin kita kecewa juga karena kita salah juga nih dari apa sih yang pernah kita lakuin gitu loh. Jadi intinya kita nggak boleh berlarut-larut dalam kekecewaan atau trauma itu. Perbaiki diri lagi teman-teman. Pertanyaan yang ke-7. Oke, buat adik kita nih, Mas Adit. Dia nanya ke kita nih, gimana kalau punya teman yang egoisnya tinggi dan keras kepala? Aduh, intinya kita harus banyak-banyak bersabar guys. Ya, jangan sampai kita tertular egoisnya kita atau sampai kita marah. Intinya harus sabar menghadapi kayak gitu. Ya udah, kita pelan-pelan lah nasihatin, kurangin egoisnya, jangan sampai kita juga terbawa emosi gara-gara egoisnya dia. Kalau misalnya kita udah bilangin dia tapi dia nggak mau dengar ataupun dia nggak mau nerima nasihat kita, ya udah biarin aja, semua balikin lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertanyaan yang ke-8. Oke, pertanyaan ke-8 buat Mbak Desi nih, nanya ke kita. Nanya apa tuh? Gimana caranya menjaga hubungan LDR supaya langgeng? Gimana caranya menjaga hubungan saat LDR supaya langgeng? Yang penting itu kita harus tetap berkomunikasi. Kalau misalnya kita berkomunikasi, pasti kita akan tahu bagaimana kabar, kesehatannya, bagaimana dengan keadaan dia di sana yang jauh gitu kan. Jadi itu tetap bakalan terjaga teman-teman gitu. Yang penting sih komunikasi, jangan sampai hilang kontak. Pertanyaan yang ke-9. Oke, pertanyaan 9 sangat bagus nih dari adik kita, adik Jenal. Dia nanya ke kita, Kak, idola kakak selama ini siapa Kak? Di kalangan wanita ataupun di kalangan cowok? Coba Kak sebutin. Idola aku itu yang pertama Sayyidah Siti Khadijah, yang kedua itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, nah yang ketiga itu Siti Maryam teman-teman. Nah yang untuk para lelaki, aku sangat mengidolakan Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kedua aku mengidolakan Nabi Yusuf Alaihissalam. Nah yang ketiga aku mengidolakan Nabi Adam Alaihissalam teman-teman. Semoga kita juga bisa menginspirasi dengan kehidupan beliau di zaman dahulu. Guys, ini pertanyaan yang terakhir, yang ke-10. Oke, pertanyaan kita yang terakhir dari Mbak Ulan. Dia nanya ke kita nih, waduh pertanyaannya sangat ngeleneh nih. Kenapa tuh? Aku salah gak sih suka sama suami orang? What? Terus? Tapi dia juga ngerespon ke aku. Gimana Kak tanggapannya? Waduh. Nggak baik gitu teman-teman. Sebenarnya nggak boleh ya, siapapun itu nggak boleh untuk merusak rumah tangga orang. Itu nggak boleh banget, salah besar. Otomatis tadi kata dia apa? Dia merespon aku katanya gitu. Berarti kan ini kamu duluan nih, sama-sama doyan. Mbak Ulan yang mana? Nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh. Dosa besar lagi itu nggak boleh, salah besar lah kita merusak rumah tangga orang, itu nggak baik, nggak boleh, jangan ditiru. Jadi Mbak, tobat ya Mbak, nggak boleh Mbak ya, Ulan. Ibarat kalau misalkan kucing dikasih ikan ya nggak bakal nolak. Betul, jangan ya teman-teman, yang nggak boleh, nggak baik.
Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Pertanyaannya sudah selesai semua, sudah aku jawab semua. Mohon maaf kalau jawaban aku ada yang kurang atau tidak berkenan di kalian. Aku juga masih banyak belajar di sini ya. Dan aku juga akan bikin video Q&A lainnya. Terima kasih juga untuk Pak Wawan yang ada di belakang kamera. Terima kasih sudah membantu saya bikin video ini. Karena dia sama ini buntu katanya guys. Udah kayak gang. Tuh kan mau begitu guys, ngeselin. Oke teman-teman ya, jangan lupa kalian untuk subscribe ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. See you in next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama. Oke, buat teman-teman yang udah ngasih jawaban, iya.